Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya karena keterlambatan adik kami yang membawakan video. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah memberikan waktu untuk hadir di dalam pelepasan jenazah Ibu terkasih kami, Ibu Ila Surata. Sekali lagi kami mohon maaf atas keterlambatan kami. Harusnya jam 2 tapi mundur sampai setengah 3. Kami juga berterima kasih kepada keluarga yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kami berharap Tuhan akan senantiasa menyertai ibadah kita sekarang ini sampai selesainya nanti di pemakaman. Selanjutnya kami persilahkan keluarga akan menyampaikan sambutan, dan selanjutnya juga yang ketiga itu adalah pembacaan riwayat bagi keluarga. Yang keempat, beberapa informasi yang dipandang perlu akan disampaikan sekaligus. Demikian waktu kami persilakan untuk keluarga menyampaikan sambutan. Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian, Bapak dan Ibu. Terima kasih saya mewakili pada sore hari ini, mewakili keluarga besar tempat ini, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang untuk terakhir kalinya bisa mengantar ibu kekasih kami, mama kekasih kami ke tempatnya yang terakhir. Dan pada kesempatan ini juga saya memohon maaf, keluarga besar mohon maaf untuk ibu bila ada dari bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, adik-adik, saudara-saudara semua yang pernah mama saya lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, yang sudah menyakiti hati. Kami memohon pengampunan, permohonan maaf dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sehingga mama kami bisa jalan dengan tenang dan penuh bahagia menuju rumah Bapa yang di surga. Karena kami akan percaya saat ini mama terkasih kami sudah berada di samping Bapa yang di surga. Terima kasih. Dan saat ini juga saya akan membacakan sedikit riwayat hidup dari orang tua kami, mama kami. Nama lengkap Absasce Gili Huru Surata. Orang tua kandung Bapak atas nama Ferdinand Huru, Ibu atas nama Margareta Antonia Ga. Tempat tanggal lahir Mangili 1 April 1960. Anak ketiga dari 7 bersaudara. Menikah dengan Iwayan Surata pada tanggal 28 Agustus 1979 di Mangili. Memiliki 2 anak, 1 putri Sumadini Surata dan 1 putra Kadek Ferdinand Huru Surata. Memiliki 3 cucu, 2 putri Katrina dan Kesia dan 1 putra Axel. Pendidikan SD SMP Semea. Kembali ke rumah Bapa di surga pada tanggal hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pukul 9.30 WITA di rumah sakit Tabanan.
Itu yang bisa saya sampaikan untuk riwayat hidup orang tua kami. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudara semua yang sudah berkenan hadir di tempat ini. Shalom, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita memulai kebaktian penguburan almarhum Ibu Absase Gia Surata dengan memuliakan Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat 401. Makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Salam sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus dengan perantaran Roh Kudus kepada saudara sekalian. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan yang mengantar kita dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 263 yang telah menang. Yang telah menang disambut di Firdaus dan makan buah pohon ahaya. Tak lagi ingat duka atau maut. Kristus yang hidup Tuhannya surgawi dan merasai kasih kekal dan merasai kasih kekal. Dan dengan tetap berdiri kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, sebab dalam situasi seperti ini betapa mudahnya iman kita menjadi goyah. Saudara kita yang meninggal ini tetap berpegang pada pengakuan imannya sampai akhir hayatnya. Bersama dengan saudara kita yang telah meninggal, demikian juga dengan sesama orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman kita yang sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali.
Mari bersama-sama kita satukan hati untuk kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan yang Maha Kasih, Engkaulah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Engkau juga yang menciptakan kami dan saudara kami. Kami bersyukur karena Engkau mendandani hidup kami dengan segala kebaikan. Engkau juga yang telah memelihara dan memberkati saudara kami selama masa hidupnya. Ini Engkau telah memanggil kembali ke pangkuanmu, dan bersamamu ya Bapa, ia berada dalam kebahagiaan yang kekal. Sebagai manusia kami sedih, namun dalam iman kami bersyukur karena Engkau akan membangkitkannya kelak seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tolong dan yakinkanlah kami bahwa pengampunan-Mu akan menenteramkan jiwa kami, memulihkan, menghibur, dan menumbuhkan kekuatan iman kami untuk melayani-Mu selama kami masih hidup di dunia ini. Amin. Kita pujikan nama Tuhan, kasih Tuhanku lakukan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Kita berdoa. Kami memahami sungguh bahwa Engkau mengasihi kami dan saudara kami yang Kau panggil kembali dalam pangkuan-Mu yang kudus. Dan saat ini kasih Tuhan itu membuktikan bahwa kami yang ada saat ini, Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan memampukan kami untuk melewati hari-hari. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami akan berhimpun, memuliakan Kau dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan hari ini sungguh-sungguh menguatkan keluarga kami dalam kedukaannya. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan kiranya menolong kami juga untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan Tuhan urapi, dan kami semua yang mendengarkannya Tuhan berkati. Berbicaralah kepada kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita membuka Mazmur 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Mazmur 22 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya. Haleluya. 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 Haleluya.
yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Om Swastiastu bagi Nyamo Bali yang hadir, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya menceritakan sedikit yang saya alami bersama dengan almarhum dan yang juga keluarga ceritakan tadi pagi, bahwa ibu kita, oma kita, usi kita, saudari terkasih kita yang sekarang sedang lemah tidak berdaya, tubuh jasmaninya sudah tidak mampu bergerak lagi, adalah pribadi yang gigih mempertahankan iman. Pribadi yang gigih sekali mempertahankan iman. Ia adalah pribadi yang memiliki iman yang ekstrim. Bapak Aksel bercerita bahwa pagi hari sebelum akhirnya almarhum dipanggil Allah untuk menghadap hadiratnya yang kudus dalam kekekalan, pagi-pagi itu almarhum mengigau dan dengan suara yang lantang seperti biasanya saudara-saudara dari timur. Betul ya? Kalau tidak keras tidak afdol, kalau tidak. Nah, dalam igauannya itu bukan memperkatakan hal-hal yang buruk, bukan menceritakan gosip-gosip yang viral, bukan isu-isu politik, tetapi dalam igauannya dia berdoa syafaat. Almarhum berdoa syafaat. Dan dalam doa syafaatnya ada nama saya disebut, ada majelis disebut, ada anak cucu yang disebut, ada bangsa dan negara yang disebutkan. Dan itu terdengar dari lantai 2. Oma bersuara yang keras berdoa dan mendoakan saudara semua. Tahukah kita bahwa dalam doanya ada kesakitan yang luar biasa yang dialami? Jadi dalam kesakitan yang luar biasa sekalipun ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia memikirkan orang lain. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia mementingkan Allahnya. Dan dalam kaitannya dengan firman Tuhan yang kita renungkan bersama ini, di ayatnya yang ke-22, selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng, engkau menjawab aku. Rupanya keputusannya untuk tidak datang ke rumah sakit, untuk tidak dirawat secara medis, bertahan di dalam kamar, berdoa, puji-pujian, berpuasa, itu adalah relasi yang tidak dimiliki siapapun. Itu adalah iman yang ekstrim. Dan pada saatnya saya mendengar kabar bahwa militansi Injil sudah menghadap Tuhan, saya menangis dan saya teringat segala hal yang pernah dipesankan. Ibunda kita, Ibu Surate, sudah menghadap Tuhan dengan kemenangan dan pembuktian iman, sebab kesakitannya tidak mau orang lain menolong dia, hanya Allah saja yang dia harapkan. Paham ya? Jadi tekadnya untuk tidak berangkat ke medis dan dirawat sebagaimana layaknya orang sakit, itu membuktikan bahwa hanya Tuhan saja yang aku harapkan hari ini untuk memulihkan aku dari kesakitanku, untuk melepaskan aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, itu kaitannya dengan kesakitan yang saudara kita alami. Bagian pertama. Bagian yang kedua yang menarik adalah ayat yang ke-23. Saya tidak harus menjabarkan begitu luasnya. Jadi ayat yang ke-23 ini seandainya almarhum sendiri yang membacakan, maka ayat ini sempurna. Paham ya? Ayat yang ke-23. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat.
Apa yang kurang dari seorang Ibu Surate? Dia sudah melakukan ayat yang ke-23 ini dengan sempurna. Tadi Bapak berpesan, saya mau sampaikan di sini bahwa buah pekabaran Injil atau perjuangan imannya menghasilkan anak baptis yang sudah menjadi pendeta juga, dan sekarang duduk di sebelah pojok sana. Bapak Nyoman Sumaryana, anak rohani, anak baptisnya yang berhasil dan menjadi hamba Tuhan juga. Jadi saya tidak harus menjabarkan ayat 23 ini. Seandainya almarhum sendiri yang membacakan, maka ayat ini sempurna. Bagaimana ia memenangkan saudara-saudaranya, bagaimana ia memenangkan suaminya, bagaimana ia memenangkan ibunya, bagaimana ia memenangkan tetangganya. Semua orang yang dekat, ia memenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang ke-24 akhirnya menjadi pesan bagi kita semua. Apa yang sudah ia lewati, apa yang sudah ia jadi, yang sudah ia lakukan menjadi teladan bagi kita. Ayat yang ke-24 menjadi pesan bagi anak cucu dan saudara-saudari yang hadir saat ini. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub. Muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Bapak Ibu, pekerjaan beliau selama hidup, pelayanan beliau sudah selesai, dan sekarang kita yang masih hidup ini akan tetap melanjutkan apa yang menjadi tugas panggilan kita masing-masing. Sesuai dengan pesan firman Tuhan ini, maka biarlah dan sesuai dengan pesan firman Tuhan di ayat yang ke-24 ini, maka biarlah orang tua kita, saudari kita, oma kita, ibu kita berangkat dengan penuh sukacita. Sebab apa yang bisa kita lakukan hanyalah menceritakan kisah tentang beliau sepanjang semasa hidupnya dan melanjutkan apa yang belum terselesaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Sempurnakan firman Tuhan yang kami dengarkan dengan sangat sederhana tadi, Tuhan. Biar Tuhan saja yang menjabarkan dalam hidup kami hari lepas hari. Firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu, menjadi rema, dan menjadi tolak ukur dalam kami bersikap dan mengambil keputusan. Terpujilah nama Tuhan yang sudah boleh memperdengarkan firman-Mu bagi kami sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, saatnya kita akan melakukan prosesi penyerahan diri. Saya undang untuk majelis dan keluarga mendekat ke peti almarhum. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa bagi keluarga dan untuk kita dengan sukacita melepas kepergian almarhum, damai bersama dengan Bapa di surga. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan orang tua kami.
kami memiliki pribadi yang menjadi teladan bagi kami anak cucu dan semua orang yang dekat dengan saudara kami. Kami bersyukur sebab di kehidupan almarhum, Tuhan adalah Allah yang membuktikan kasih setiamu sampai dengan hari ini. Dan kami memohonkan kekuatan dan penghiburan senantiasa Tuhan bagi kami keluarga yang masih Engkau berikan kesempatan memiliki kehidupan di dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu kuat dalam hati kami, menghibur dan menguatkan kami di dalam pengharapan. Kami percaya bahwa almarhum atau saudara kami yang terkasih saat ini sudah bersama dengan-Mu ya Allah di dalam kekekalan dan kedamaian. Kami meyakini bahwa Engkau juga memberinya mahkota kemuliaan atas tugas panggilan yang terselesaikan dengan baik. Kami berdoa Tuhan bahwa keluarga pun akan diberikan kekuatan yang sama, roh yang sama untuk melanjutkan tugas panggilan yang belum terselesaikan. Kami yakin bahwa ia yang meninggal saat ini akan dibangkitkan kembali seperti Engkau membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Selanjutnya kami akan melaksanakan prosesi selanjutnya. Kau tetap menolong kami agar bagian kami terselesaikan dengan baik. Dan kami semua diberkati dan Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu keluarga terdekat membentuk barisan, lalu saudara-saudari yang hadir untuk melihat dan memberikan penghormatan terakhir, silakan masuk dan tetap menggunakan protokol satu-satu, memberi salam, memberikan bela sungkawa, dan melihat almarhum untuk yang terakhir kalinya sebelum peti akan ditutup. Silakan. Baik, saya persilakan yang bertugas untuk menutup peti almarhum. Selanjutnya kita akan melakukan prosesi di pemakaman.
Saudara-saudariku, kita melanjutkan prosesi di makam. Mari kita memulainya dengan menaikkan pujian NKB 83 ayat 1 dan 3, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang putut nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Indahlah bagiku salib hina keji, berlumuran darahnya kudus. Hilanglah dosaku, sucilah hatiku, berkat korban Yesus penebus. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Yang dari tanah asalnya, kembalilah kepada tanah. Dan yang dari abu dan debu asalnya, pulanglah kepada abu dan debu. Demikianlah kita juga percaya bahwa orang yang mati di dalam Yesus akan dibangkitkan dan dibawa oleh Allah bersamanya. Almarhum Ibu Absase GH Surate, saudara kita, dikuburkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam pengharapan dan kebangkitan untuk hidup yang kekal. Amin. Keluarga silakan menaburkan bunga ke peti jenazah. Ya nanti hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, kau berikan kemenangan.
Tuhanku kau genggam, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengan damai dan sejahtera Allah arahkan hati dan hidupmu, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hati, pikiran, dan hidupmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan melalui persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus saat ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Ibadah pemakaman sudah selesai dan kembali yang bertugas untuk menimbun dengan tanah dan akan dilanjutkan untuk menaburkan bunga di atasnya. Di situ dengan kotak sama tak. Dengan kakak dari tidak ada.